Beijing tegaskan Pulau Natuna milik Cina, bukan Indonesia. Halo Sobat Pena, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Pena Militer. Cina memang aktif membangun Natuna milik Indonesia. Beberapa tahun belakangan, Cina sendiri yakin bahwa Natuna milik mereka dan bukan milik Indonesia. Bahkan beberapa waktu lalu, Cina mengirimkan surat protes pengeboran minyak bumi lepas pantai Indonesia di zona ekonomi eksklusif Natuna Utara. Jakarta pun sigap menanggapi hal ini dan menegaskan pengeboran tetap lanjut, karena NKRI berhak atas Natuna Utara. Muhammad Farhan, seorang anggota Parlemen Indonesia di Komite Keamanan Nasional yang mengetahui persis isi surat itu, menyampaikan dengan tegas jika Natuna milik Indonesia sampai kiamat. Farhan juga mengungkap dua isi surat ada yang bernada ancaman sedikit, karena itu adalah upaya pertama diplomat Cina untuk mendorong agenda 9 garis putus-putus mereka terhadap hak-hak kami di bawah hukum laut, kata Farhan. Rupanya Cina mendasarkan klaimnya atas kepemilikan Natuna berasal dari faktor sejarah. Beijing membeberkan ulasan sejarah kenapa Natuna bisa mereka klaim sebagai miliknya. Dikutip dari media 163.com pada 16 Maret 2022. Asal Cina itu menjelaskan bahwa Pulau Natuna memiliki sejarah Tiongkok kuno. Kepulauan Natuna memiliki hubungan yang mendalam dengan Tiongkok kuno. Sebelum dinasti Han, orang dahulu menyebut tempat ini Shanghai, yang disebut Kepulauan Natuna sebagai Shanghai Kito dan menyebut Pulau Natuna sebagai Kito besar, jelasnya. Kemudian pada zaman dinasti Song atau kapal asing yang melewati Natuna menganggap pulau tersebut milik kerajaan Cina. Pada dinasti Song, karena perkembangan pelayaran, banyak kapal di sini dan kapal asing yang melewati Natuna dianggap telah masuk ke wilayah Cina. Beranjak ke era dinasti Ming, kerajaan mengutus Laksamana Cheng Ho melakukan pelayaran ke Nusantara. Cheng Ho ini dikenal dalam literatur Cina kuno sebagai pelayaran. Shanghai ke barat, keakraban antara Cina dan Kepulauan Natuna dimulai pada dinasti Ming. Dispekulasikan bahwa Sudi, nenek moyang dinasti Ming, memulai karirnya di pertempuran Jing'an dan merupakan seorang perampas kekuasaan untuk menemukan Kaisar Jianwen yang hilang. Dia memerintahkan Zheng He untuk lakukan 7 pelayaran ke barat membuka yang terbesar, pelayaran sungai ke barat dalam sejarah Tiongkok kuno, ungkap media Cina tersebut. Sebelum memasuki wilayah Nusantara, transit dulu di Pulau Shanghai Kito alias Natuna karena lokasi lalu lintasnya digunakan oleh armada Xinhie sebagai pos pertama di laut. Ia mengawali sejarah pengelolaan Kepulauan Natuna oleh Tiongkok untuk memperkuat legitimasi dinasti Ming mengubah nama Shanghai Kito. Dinasti Ming disebut mengelola Kepulauan Natuna selama 200 tahun, yang merupakan koloni terjauh di utara. Sejarah kemudian berubah kembali saat dinasti Ming hancur, di mana ada penduduk asli dari Chilso Guangdong sebanyak 300 orang yang pro dinasti Ming kabur dari kekuasaan dinasti Qing ke Natuna. Di sana sisa-sisa orang dinasti Ming mendirikan kerajaan sendiri dan tidak punah. Namun kerajaan yang didirikan Jitsu tak berlangsung lama lantaran invasi bangsa Eropa Belanda pada abad ke-19 di Natuna. Pada awal abad ke-19, pewaris terakhir jatuh meninggal. Kerajaan di Natuna pun hancur dijajah oleh Belanda. Dan kemudian di bawah yurisdiksi Indonesia, Belanda sendiri menjajah Kepulauan Melayu dan Kepulauan Natuna secara bersamaan. Untuk memutuskan ikatan budaya dengan Cina, mereka mengubah menjadi Natuna, yang merupakan asal dari Kepulauan Natuna, kata media asal Cina 163.com. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, serta hasil KMB di Den Haag, NKRI berdiri dan Natuna memang jadi hak negeri ini. Jadi bagaimana menurut pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar.